Kita akan membahas kenapa menjadi sepi dan sunyi ya, jalan sunyi Erick Thohir ya kan. Gua hari Sabtu pagi tiba-tiba dikirimin WhatsApp Pram, sama mantan direksi BUMN begitu ya. Isinya adalah sangat luar biasa. Jadi meminta salah satu bank himbara, bank milik pemerintah untuk men-take down ucapan ulang tahun kepada Erick Thohir. Jadi misalkan nih lu Pram sebagai Polsek BUMN begitu ya, sudah mengeluarkan konten di media HBD Erick Thohir tiba-tiba disuruh tarik gitu. Bahkan mengucapkan saja tidak boleh nih ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Gue juga dapat cerita Sen dari teman-teman di BUMN. Jadi di hari yang sama ketika Erick Thohir ulang tahun, di pagi menjelang siang itu ada WhatsApp yang dikirim dari tangan kanannya Erick Thohir ke forum Humas BUMN di berbagai grup WhatsApp. Gimana itu isinya? Yang isinya adalah permintaan supaya tidak meramaikan ulang tahun Erick Thohir dan men-take down ucapan ulang tahun yang sudah tayang di media-media sosial. Bahkan direktur-direktur utama juga dijapri sama orang yang sama untuk meminta ucapan ulang tahun itu di-take down. Oh, berarti kita ucapin lagi selamat ulang tahun Pak Erick Thohir. Disuruh take down nggak ya nanti? Oke, kita sekarang melihat ya, Erick Thohir ini kan Menteri BUMN ya. Kita tahu bahwa Menteri BUMN itu adalah menteri yang menguasai, mengepalai begitu banyak BUMN bahkan sampai anak perusahaannya. Ya. Nah, apakah ucapan ulang tahun itu juga terkait dengan posisinya Erick Thohir saat ini? Ya, betul sekali. Cica banyak senyum ya. Gimana, Ca? Ya, jadi memang sekarang dari berbagai narasumber yang kita wawancara ya Pram ya, itu mereka menyampaikan bahwa Erick Thohir itu sekarang posisinya sangat lemah sebagai Menteri BUMN, berbeda dengan rezim Jokowi dulu. Oh ya, kalau dulu itu kan Erick Thohir itu menjadi penentu komisaris, Dan direksi gitu ya, dan hanya BUMN besar yang dia konsultasikan dengan presiden, ya kan? Nah itu dulu Pram, seberdirinya Danantara, posisi Erick Thohir sekarang menjadi sangat kecil. Wah, termasuk sebetulnya di di hasil revisi undang-undang BUMN yang menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, itu sebetulnya ada tugas dan fungsi Kementerian BUMN dan Menteri BUMN. Di situ salah satunya adalah menyelenggarakan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan juga menunjuk gitu ya, dan menunjuk lah ya komisaris dan direksi. Tapi de factonya implementasinya Erick Thohir itu sekarang hanya menjadi tukang tanda tangan aja untuk pemilihan komisaris dan direksi. Jadi sama sekali tidak punya kuasa. Dulu sebelum pemerintahan Prabowo, komisaris dan direksi itu ditentukan oleh Erick Thohir. Dan kadang berkonsultasi juga sama Sesnek, Pratikno ketika itu. Tadi Pram sudah sedikit spill kan beberapa BUMN besar. Contohnya adalah Pertamina, lalu juga bank-bank himbara milik pemerintah begitu ya. Itu memang dikonsultasikan ke presiden. Ketika itu adalah Joko Widodo. Nah sekarang Erick Thohir ini yang memang hanya sampel saja Pram. Bahkan nama-nama yang diajukan itu juga terpental begitu informasi yang kita dapat. Nah, siapa yang pemegang kekuasaan menunjuk direksi dan komisaris? Nah, ini narasumber yang kita temui ya lah ya sepanjang pekan ini itu menunjuk dua nama. Yang pertama orang dekatnya Prabowo, lengkapnya bisa dibaca majalah Tempo. Lalu yang kedua adalah Doni Oskaria. Doni Oskaria. Menteri BUMN. Betul. Dan dia juga sekaligus COO Danantara. Betul. Dan kita juga dapat info ya bahwa Erick Thohir ini bahkan untuk berbagai keputusan yang strategis yang menyangkut BUMN itu tidak lagi dilibatkan, ya kan? Betul. Salah satunya adalah pengucuran dana investasi untuk Garuda. Yang nilainya jumbo sekali itu, 20 triliun ya. Ada investasi dari Danantara untuk Garuda yang kebutuhannya itu untuk maintenance dan leasing. Leasing itu untuk penambahan pesawat baru dan segala macamnya senilai 20 triliun. Nah, dengan aksi korporasi yang besar ini, sebelum-sebelumnya tentu saja Menteri BUMN punya wewenang penuh untuk karena dia pemegang portofolio BUMN. Tapi sekarang bahkan dalam perencanaan investasinya pun Menteri BUMN sendiri tidak dilibatkan dalam pembahasan. Sampai Komisi 6 DPR yang menjadi mitranya Kementerian BUMN itu bertanya-tanya, dalam aksi korporasi sebesar ini yang melibatkan dana puluhan triliun, kenapa Menteri BUMN tidak dilibatkan? Pertama, karena nanti tanggung jawabnya pada siapa. Yang kedua, Danantara sendiri juga tidak berkonsultasi dengan Komisi 6 DPR. Gitu. Jadi komisi-komisi anggota-anggota Komisi 6 DPR ini bertanya-tanya. Gitu. Ini nanti paket gratis COD wong-wong ini nggak paham COD apa sih? Nggak paham COD. Nih tak kasih paham COD. Nih tak dudui nih. Tak dudui. Dikasih gift-giftnya mana giftnya
Tapi di logika Om, dalam alamat juga ada nomor HP-nya. Masa nomor HP-mu dibikin banyak? Nah, nomor HP saya kan satu. Itu. Maka dari itu secara logika, kalau ini bukan orang yang biasa-biasa, luar biasa pasti orang. Kalau orang yang biasa, nggak mungkin lah bisa melakukan itu. Ini orang yang memiliki kemampuan lebih, ekonomi lebih, atau posisi lebih, ya. Mending Mas jualan affiliate aja. Ya, terserah aku lah, aku kating kritik pemerintah, aku ati dodolan, terserah aku. Wong aku tuku HP dewe, lambi-lambi ku dewe, nyuting dewe kok ngatur ngekei given ndak kon ngatur-ngatur. Mas, kerjamu mencari keburukan orang. Q. Oh, ini Mamah Al ya. Ini tak lihat ini. Lisna atau Mamah Al atau siapa gini. Coba sekarang punya Google enggak HP-nya? Ada Google enggak? Kalau ada Google dibuka tuh di Google apa itu mengkritik suka dengan konten-konten Anda karena itu mewakili jeritan kita. Terima kasih Eva Lestari. Koko Korek, tolonglah, seperti yang saya katakan tadi, kita jadi Indonesia karena kita berbeda, Bangku. Tolong pahami itu. Lanjut. Jadi Mas Gibran, host izin sedikit menanggapi, sedikit lagi host menanggapi. Jadi Mas Gibran, jadi yang perlu saya sampaikan di sini, memang apa yang Anda rasakan itu juga yang kami rasakan. Selama ini yang katanya Indonesia telah merdeka 80 tahun bulan 8 ini, tetapi rakyat Indonesia belum merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Itu jelas.
Dari Sabang sampai Merauke itu masih ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, oleh negara ini. Tetapi nyatanya malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, bukan menyelesaikan permasalahan-permasalahan Kita lama, fokus ke malah, Aceh aja Bang. Kita fokus ke Aceh Oke, aja. iya. Nggak usah Iya, Bang. bicara Oke. yang lain-lain. Kita fokus di Aceh aja supaya kita cari solusi gitu terhadap persoalan ini. Nggak usah bicara. Siap. Kita banyak. sebagai Terima kasih. rakyat berusaha Sebentar dulu membantu pemerintah Bang mencari solusi. Gibran, Oke, lanjut. sebentar. Diam dulu, biarlah beliau ini sampaikan supaya kita dapat solusinya. Oke Bang Item, saya menyampaikan tadi barusan karena tanggapan Mas Gibran, makanya saya ingin menanggapi hal tersebut. Oke, kita kembali ke pokok permasalahan dasar kita tentang 4 pulau dan tentang masalah Aceh. Nah, merujuk tentang histori Aceh, saya rasa mas-mas ini, bapak-bapak ini semua tahu tentang bagaimana sejarah Aceh. Jadi di masa lalu pun, di masa nenek moyang kami Aceh pun, sejengkal tanah kami Aceh pun tidak bisa dikuasai oleh penjajahan Belanda. Yang pada waktu itu Pulau Jawa telah berhasil dikuasai oleh Belanda. Sampai-sampai suara teriakan Indonesia masih ada itu terjadi di Aceh. Di Radio Rimba Raya. Radio Rimba Raya tersebut adanya di Aceh. Melalui seruan tersebut untuk menyampaikan bahwasanya Indonesia masih ada. Dan ini kami Aceh. Itu adalah bukti sejarah nyata yang bahwasanya tidak pun sejengkal tanah kami Aceh bisa direbut oleh penjajah. Histori Aceh ini tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Dan yang kedua, bapak-bapak semuanya, saya rasa sumbangsi Aceh buat negara ini begitu besar. Aceh menjadi daerah modal kemerdekaan Indonesia. Aceh pernah menyumbang pesawat, pernah menyumbang emas untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Begitu loyalitasnya bangsa Aceh untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sangat loyalitas. Sejarah membuktikan lagi abang-abangku, bapak-bapakku semua. Perang-perangan yang terjadi di Aceh. Di masa Daud Bereh pun, semenjak Aceh digabungkan dengan Sumatera Utara, Daud Bereh sendiri melakukan perlawanan sehingga terakhir di 1956 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 bahwasanya Aceh dijadikan satu provinsi daerah istimewa Aceh. Itu jelas. Nah, sekarang bapak-bapak semua, ketika Aceh dieksploitasi, ketika Aceh dijajah, ketika rakyat Aceh dibantai, ketika rakyat Aceh dibunuh, kami mau berdamai dengan Indonesia kembali untuk menjalin hubungan yang bagus. Kami pikir di bawah payung NKRI ini, kita Aceh dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu. Tetapi baru-baru ini, tanggal 24, tanggal 25 April 2025, tanah kami kembali dirampok oleh penguasa-penguasa yang rakus di sana. Apakah kami akan tinggal diam? Makanya kami berharap sebagai rakyat Aceh ini sangat berharap. Kami sangat mencintai perdamaian. Kami sangat menghargai siapapun Anda, agama apapun Anda, suku apapun Anda. Kita adalah saudara. Makanya kami mohon kepada Bapak Prabowo Subianto segera selesaikan permasalahan 4 pulau ini. Karena pulau tersebut pulau kami. Kita sangat menyayangkan ketika Bobby mengajak bekerja sama mengenai pulau tersebut. Di situ kan nampak lucunya di situ. Nah, jika memang itu Pulau Sumatera Utara, kenapa Bobby harus mengajak kami Aceh untuk bekerja sama? Di situ jelas salah satu yang harus kita garis bawahi, ada apa di ini semua, di balik itu semua. Dan jika Bapak Prabowo tidak bisa mengambil keputusan langkah yang tepat seperti yang diambil kemarin di Raja Ampat untuk memberhentikan izin tambang nikel tersebut, ini saya rasa bola panas yang ada di Aceh ini akan menjadi api yang membara untuk Aceh dan Indonesia ke depan. Saya rasa demikian, host. Jadi satu cuma kata-kata dari saya pribadi dan saya rasa ini mewakili semua rakyat Aceh. Kembalikan 4 pulau kami atau kita berperang. RRI Terima kasih, host. Boleh mengomentari lagi RRI? Sebentar, RRI, Bang. mari kita tilik permasalahan awal bagaimana Gubernur Sumatera Utara beserta Bupati Tapanuli Tengah
ya yang mendatangi lokasi dan melihat lokasi dari kejauhan, dan Bupati Tapanuli telah mengatakan bahwa itu wilayah mereka, abangku, bukan merebut sebenarnya. Kenapa Bobi menarasikan ayo kita kelola bersama? Karena itu nggak ada penghuninya, bangku. Sebelum ini tersebar, sebelum ini menjadi kasus besar, siapa yang peduli pada pulau itu? Tidak ada, Bang. Baik itu pemimpin sebentar, bangku. Kita sama-sama orang Sumatera, sebentar, biar Bang Gibran selesaikan dulu, Bang. Sebentar, abangku, sebentar. Kita sama-sama orang yang dianaktirikan, abangku. Selama ini pulau-pulau itu sebelum ada gempar ini tidak ada yang peduli loh, abangku. Padahal itu pulau yang indah, abangku. Pulau yang sangat istimewa. Tapi siapa yang sudah membangun pulau itu? Apakah ada rekam jejak pembangunan di sana? Tidak, abangku. Kita harus jujur pada diri sendiri. Jika Bobi menawarkan kerjasama, pulau itu milik Aceh, tetapi membangunnya secara bersama-sama, apakah itu tidak indah, abangku? Ayolah kita doronglah para pemimpin kita ini, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, untuk duduk bersama. Oke, nggak masalah bagi kami, karena itu Aceh adalah saudara kandung kami. Tidak akan pernah bisa lepas itu. Oke, Mas Gibran. Ya, tetapi, oke, Mas Gibran, saya jawab. Sebentar, bangku. Bagaimana penawaran Bobi adalah, nanti gubernur mana mengatakan itu pulau kami, oke, tapi kita kelola bersama nggak apa, tapi itu pulau kami loh, hak kami loh. Ayo kita berdayakan bersama untuk kepentingan bersama. Kenapa tidak, abangku? Lanjut. Saya sedikit mengkritik. Sebentar, Bang Kim, sebentar, Pak, 5 menit ya, Pak. Ya, lanjut. Iya, jadi saya sangat menggelitik mendengar narasi Mas Gibran ini ya kan, dengan alasan tidak berpenghuni, jadi tiba-tiba orang lain bisa mengambil alih dan mengajak kerjasama orang pemilik rumah tersebut. Jadi Bang Gibran di pulau tersebut, Bang Gibran, di situ ada hak miliknya, dan hak miliknya jelas-jelas orang Aceh. Itu yang pertama. Dan terus Mas Gibran, siap, abangku, sebentar dulu, Mas yang Gibran. saya tanya. Enggak, Bang, jangan lari, Bang. Yang saya tanya adalah rekam jejak pembangunannya, bangku. Jangan lari kemana-mana. Rekam jejak pembangunannya, oke, itu milik Aceh, tidak masalah. Rekam jejak pembangunannya, bangku, karena Indonesia membangun, abangku. Jangan lupakan itu. Lanjut. Sebentar silakan, dulu. lanjut. Ini sangat lucu nih. Saya lagi Anda menjawab, saya menghargai. Jadi gini, Mas Gibran.